adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik di rumah sehat-sehat ya, jangan sampai ada yang sakit. Nah, kita mau tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini anak-anak-Mu telah berkumpul Tuhan tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak dapat beribadah secara langsung Tuhan, namun melalui ibadah online ini Tuhan, kami dapat bertumbuh imannya Tuhan. Biarlah kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita hari ini akan memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, walaupun kita tidak bisa beribadah secara langsung, tetapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bisa beribadah dengan mama papa kita, dengan kakak kita, dengan adik kita. Nah, dimanapun kita berada, kita semua masih bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan, happy ya, happy ye. Masing-masing adik-adik semua senang menjadi anak Tuhan. Nah, kalau adik-adik senang untuk menjadi anak Tuhan, adik-adik mau rajin beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, rajin belajar. Nah, itu dengan melakukan hal itu adik-adik sama saja sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, kita memuji nama Tuhan kembali, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
dalam Tuhan, kita mau rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan teman kita yang akan mempersembahkan pujian nih. Kita mau dengarkan bersama-sama ya. Nyanyi kelinciko amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kelinciko amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Terima kasih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan teman kita yang mempersembahkan pujian. Kakak harap minggu depan ada lagi yang mau mempersembahkan pujian ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan, biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang sesuai seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai, shalom. Apa kabar semuanya adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dimanapun adik-adik berada. Pada pagi hari ini kakak sangat sukacita kalau kakak bisa bersama-sama dengan adik-adik di ibadah online Nabi. Nah, sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menaikkan sebuah pujian. Kira-kira ada yang tahu nggak?
Pasti adik-adik tahu semua lagu ini. Nah, kakak udah siapin gitarnya nih adik-adik. Tadam! Gitarnya sudah kakak siapkan. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan yuk sebentar ya. Adik-adik, lagu ini ya menggambarkan tentang anak sekolah minggu yang mau pergi ke kebaktian sekolah minggu. Nah, ngomong-ngomong kebaktian sekolah minggu waktu kakak masih kecil, masih imut-imut, masih cakep. Sekarang juga masih cakep sih adik-adik. Tapi waktu itu kakak sangat menanti-nantikan yang namanya hari Minggu. Waduh, kalau udah hari Minggu kayak mau cepet-cepet aja. Kenapa? Kok bisa seneng sih? Nah, duduk yang manis adik-adik. Kakak akan ceritakan cerita pada pagi hari ini tentang kebaktian sekolah minggu. Ya, adik-adik, alasannya apa? Kenapa adik-adik harus pergi ke sekolah minggu? Kenapa? Ayo. Ternyata adik-adik, waktu Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus pun juga ternyata sangat-sangat senang pergi ke gereja. Apakah Tuhan Yesus pergi ke gereja sendiri nggak adik-adik? Seperti adik-adik nih. Kalau pergi ke gereja, apakah adik-adik sendiri perginya ke gereja? Oh, tentu tidak. Pasti adik-adik diantar sama orang tua. Betul nggak? Betul. Nah, Tuhan Yesus pun juga sama. Diantar sama orang tua pergi ke gereja. Ya kan? Kakak kenapa bisa bilang Tuhan Yesus itu diantar sama orang tua pergi ke gerejanya? Ya kan? Karena masih kecil, jadi belum bisa pergi sendiri. Waktu Tuhan Yesus di gereja adik-adik, saking senangnya, sampai papa mamanya Tuhan Yesus itu waktu pulang, ya kan? Kalau Alkitab catat itu seperjalanan jauhnya, berarti satu harian mungkin ya, jauh dari rumahnya ke gereja. Waktu tengah jalan dia bingung, wah Tuhan Yesusnya kemana ya? Ternyata adik-adik ketinggalan, masih ada di gereja. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus masih kecil, paling suka ke gereja. Ya kan? Dia suka beribadah. Nah, adik-adik, bicara mengenai suka ibadah, kakak percaya adik-adik pun juga pasti juga suka kalau pergi beribadah ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau ke sekolah minggu itu kira-kira adik-adik ya, apa yang membuat adik-adik suka ke sekolah minggu? Coba kakak mau tanya nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Adik-adik di rumah? Ya, betul. Semuanya betul. Betul. Ya. Yang pertama, kita bisa ketemu sama teman-teman. Kangen toh? Kalau misalnya kita udah lama, ya kan? Seminggu gak ketemu teman-teman di sekolah minggu. Yang kedua, apa adik-adik? Yang kedua, ketemu sama guru-guru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Guru-guru juga cakep-cakep ya. Lalu yang ketiga apa? Bisa dengar cerita firman Tuhan. Lalu juga bisa bernyanyi memuji Tuhan. Bahkan setelah dengar cerita firman Tuhan, kita bisa bermain bersama. Ya, entah itu main kereta-keretaan atau apapun juga. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu adik-adik semuanya, kalau adik-adik pergi ke sekolah minggu, apa yang ada dipersiapkan? Coba. Pasti adik-adik itu
dari rumah sudah makan, sudah sarapan, sudah mandi, sudah bersih-bersih. Kalau bagi yang wanita, bagi yang cewek, udah pakai bedakan ya kan, udah pakai baju rapi-rapi, semuanya sudah dipersiapkan. Apakah adik-adik pergi ke gereja itu pakai baju kaos yang sobek-sobek? Enggak kan? Apakah adik-adik itu pakai celana pendek ke gereja? Enggak juga. Pasti semuanya rapi ya kan? Nah, adik-adik, kakak juga dulu suka ke sekolah minggu. Alasannya sama seperti adik-adik. Nah, adik-adik, waktu kita lagi senang-senangnya sekolah minggu, lagi cinta-cintanya sama Tuhan pergi ke sekolah minggu, adik-adik, ternyata kita dikejutkan, dikagetkan, ya kan, oleh sesuatu hal. Apa itu adik-adik? Nih dia nih. Tuh, betul kan? Siapa ini adik-adik? Tahu nggak? Padahal nggak diundang loh. Siapa? Betul, ini adalah virus corona. Virus corona ini berbahaya adik-adik. Ya, bayangkan adik-adik. Ketika virus corona ini belum datang, belum ada, kita beribadah datang sekolah minggu, itu kita bisa deket-deket, bisa sama-sama, adik-adik bisa datang ke gereja. Karena ada virus ini, adik-adik nggak bisa lagi datang ke sekolah minggu, ke gereja. Kenapa? Karena virus ini sangat menular dan berbahaya adik-adik. Ya kan? Kenapa berbahaya? Lihat adik-adik, sesuai dengan berita-berita yang ada, kita mesti pakai masker, mesti sering cuci tangan, mesti menjaga jarak. Nah, bagaimana? Sedih kan adik-adik kalau kita nggak bisa beribadah. Tunggu dulu, kita masih bisa beribadah adik-adik. Beribadahnya seperti apa? Nah, sama adik-adik sebetulnya. Ketika virus corona ini ada, ya, memang kita tidak bisa pergi ke gereja. Tetapi sekarang kita bisa tetap beribadah. Kenapa adik-adik? Karena kita masih bisa beribadah secara online. Apakah berbeda, Kak? Apakah sama aja? Ya, perbedaannya itu hanya kita nggak bisa ketemu deket-deket adik-adik. Tapi persamaannya adalah sekolah minggu kita bisa apa? Beribadah via apa? Via online. Ya kan adik-adik? Sama nggak persiapannya? Sama. Seperti waktu nggak ada virus corona. Yang pasti adik-adik yang pertama, tetap harus siap-siap beribadah, jangan telat. Jam 10.30 waktu ada ibadah online, adik-adik sudah siap, sudah mandi, sudah makan, sudah siapkan Alkitabnya. Betul nggak? Betul, ya kan? Pakai bajunya dan pakai celana yang rapi. Ingat, kalau kita itu walaupun beribadah online, sikap kita pun harus baik. Duduk yang manis, jangan tidur-tiduran, jangan guling-guling. Kalau guling-guling itu tidak baik. Nah, kenapa? Karena mata Tuhan melihat kita semua. Nah, adik-adik, kalau pada pagi hari ini adik-adik bisa mengikuti ibadah online, itu sama sebetulnya. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah tidak bisa ketemu langsung. Begitu adik-adik, ya. Nah, jadi adik-adik, persamaannya apa? Persamaannya ya tadi ya kakak bilang, ya kan? Adik-adik itu tetap harus mempunyai sikap yang baik. Kenapa? Karena baik masa pandemi ataupun tidak, baik adik-adik pergi ke sekolah minggu ataupun adik-adik ibadah online, Tuhan tetap ada dimanapun adik-adik berada. Nah,
Jadi bukan karena adik-adik di rumah terus Tuhan nggak tahu loh. Tuhan tahu. Kalau adik-adik duduknya nggak rapi, Tuhan juga tahu, ya kan? Jadi harus apa adik-adik? Harus bersikap sama seperti adik-adik beribadah, datang kepada Tuhan. Betul ya? Berarti pada pagi hari ini adik-adik, mari kita janji sama Tuhan. Tuhan, kalau ada ibadah sekolah minggu jam 10.30 saya nggak mau telat, kecuali kalau lagi ada urusan ya adik-adik ya kan, mungkin adik-adik bisa beribadahnya di jam yang lain. Tetapi kalau tidak ada, adik-adik usahakan tepat waktu. Bukan hanya adik-adik yang senang, tetapi Tuhan Yesus pun senang. Ya adik-adik, semuanya sudah mengerti. Jadi pagi hari ini mari adik-adik, ibadah sekolah minggu online tetap berjalan seperti biasa. Walaupun ada virus corona, itu tidak membuat kita tidak bisa beribadah, tetapi tetap bisa beribadah. Semuanya itu adik-adik sendiri, ya kan? Aku mau beribadah yang baik sama Tuhan, itu jempol. Walaupun adik-adik gak ke sekolah minggu. Oke? Nah, pagi hari ini kakak percaya bahwa adik-adik semua setelah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini pasti akan melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau melakukan hal yang baik dalam beribadah, dalam kebaktian sekolah minggu? Siapa? Angkat tangannya. Iya, betul. Setuju, adik-adik semua adalah adik-adik yang luar biasa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata, dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam masa pandemi ini, kami tetap boleh beribadah dengan baik. Tuhan, masih banyak orang yang belum bisa beribadah seperti kami. Tetapi kami bersyukur kalau kami bisa tetap sekolah minggu walaupun hanya online Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami tetap masih bisa beribadah. Walaupun mungkin kami tidak bisa bertemu Tuhan. Walaupun kami tidak bisa ke gereja. Tetapi Tuhan, kami masih tetap mau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan untuk kami semua. Dan Tuhan Yesus, kami berjanji untuk di lain waktu kami harus memiliki sikap yang baik ketika kami beribadah yang benar. Karena mata Tuhan melihat. Karena Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Baik kami di rumah ataupun kami di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada pagi hari ini di ibadah kami selanjutnya. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, shalom. Sampai jumpa di ibadah online Abi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi nih dengan kakak di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang giliran kakak untuk kita belajar sama-sama di ayat hafalan. Oke, masih semangat kan semuanya? Yang di rumah masih semangat kan? Kalau gitu kakak undang bangkit berdiri semuanya. Oke, yang di rumah silakan bangkit berdiri. Kakak tungguin, ayo bangkit berdiri semuanya. Karena seperti biasa ayat hafalan kita ada gerakannya. Oke, untuk itu semua udah berdiri? Yuk, kita sama-sama belajar, ikutin gerakannya dan dihafal ayat hafalannya. Oke, ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Itu ayat hafalannya adik-adik. Oke, sekali lagi ya kita ulang sama-sama. Oke, ikutin kakak.
ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Itu ayat hafalannya. Oke, jangan lupa dihafal. Dan untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik perlu menghafal sampai di pertemuan ibadah kita. Oke, untuk mama jangan lupa diajarin ya anak-anaknya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Bye-bye. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih melakukan ibadah hari Minggu. Nah, walaupun kita tidak melakukan ibadah di gereja, tetapi kita bisa melakukan ibadah secara online di rumah. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik semua bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini setiap minggu dengan rajin, dengan baik. Nah, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau tutup di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan. Pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah. Salam teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku mau membacakan ayat hafalan Matius 7 ayat 11. Ialah akan memberi yang baik. Terima kasih. TikTok. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Shalom, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 11b. Ia akan membuat baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Terima kasih. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. 1 1 Tesalonika Katolik 5 5 ayat 17. ayat 11. Ya, apa? Apa berdoa? Apa berdoa? Apa? Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa.
Amin. Amin. Tesalonika ayat 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat Matius 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya berpadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin.